Aku pengikut Yesus sejati yang dipanggil Nabi Isa. Nabi Isa pernah berkata kepada kaum Hawariyun, murid-muridnya, Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Yesus tidak mati di salib, tetapi Yesus diangkat ke langit. Nabi Isa diangkat ke langit. Nabi Isa kembali kepada Bapaknya dan Bapakmu. Nabi Isa kembali kepada Allahnya dan Allah. Salam sahabat channel, balik lagi bersama Salam Channel. Kali ini kita akan bersama-sama menyaksikan cuplikan dari sebuah video, yaitu dari nenek-nenek yang menyatakan sebuah pengetahuannya bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tetapi terangkat ke surga dan tidak melalui disalibkan. Nah, ini juga menjadi pengalaman dan menjadi pelajaran bagi kita agar kita juga menambah pengetahuan kita ketika kita ditanyakan oleh saudara-saudara kita Muslim, dan adapun orang lain yang ingin bertanya demikian. Ini menjadi kunci dan jawaban kita untuk sama-sama mengupas dari pernyataan dari ibu-ibu ini. Dari sini kita akan bersama-sama melihat dan mengupas kembali apakah yang dinyatakan ibu itu benar atau tidak, dan ataukah lainnya. Mari kita sama-sama menyaksikan pengupasan dan penggalian dari apa yang dilontarkan oleh ibu tersebut. Selamat menikmati video. Aku pengikut Yesus sejati yang dipanggil Nabi Isa. Nabi Isa pernah berkata kepada kaum Hawariyun, murid-muridnya, Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Yesus tidak mati di salib, tetapi Yesus diangkat ke langit. Nabi Isa diangkat ke langit. Nabi Isa kembali kepada Bapaknya dan Bapakmu. Nabi Isa kembali kepada Allahnya dan Allah. Lucu dan imutnya narasumbernya Ipung Mualaf Center ini ya. Gak ada yang lebih masuk akal tau Pung kesaksian mukalapnya. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Ini terdapat dalam Markus 12 ayat 29 dan Ulangan 6 ayat 4. Kok dipakai kesaksian mukalaf ya? Allah Mekah yang disembah umat Islam itu bukan menyerukan bangsa Israel. Contoh dalam Ulangan 6 ayat 4 ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, ini jelas-jelas bukan orang Arab yang diserukan, tapi Tuhan Allah yang memberikan seruan kepada bangsa Israel. Allah yang mukalaf percaya sekarang itu adalah Allah Mekah namanya. Sedangkan yang disebut sini nih tadi Shema Yisrael, dan seruannya melalui bangsa Israel. Jelas musuh bebuyutannya Islam. Sedang yang diikuti Muhammad itu Allah dari negeri Mekah yang taunya bahasa Arab, dan surganya juga katanya berbahasa Arab. Malaikat dalam kuburnya pun berbahasa Arab. Jadi nggak cocok kalau mualaf tadi ngutil ayat Shema Yisrael yang kalian haramkan juga. Mari kita baca datanya. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini Mekah, yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu. Dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dalam Quran Surat An-Naml ayat 91. Jadi kaitannya Shema Yisrael dengan ikut Muhammad nyambungnya kemana? Kalian jangan malah bikin pusing umat lah.
Yang muda pada mikir loh, masa salam Yahudi aja haram? Masa sema Yahudinya kalian copet juga? Kalau di Kristen, kesaksian model begitu tuh namanya kesaksian palsu. Bahkan terkesan hasil diajarin dulu. Tapi kalau umat Islam mau mengikuti cara Kristen harus bersaksi sih, cari dulu ayat Qur'annya. Bener gak Allah itu bisa disaksikan? Makanya ada banyak mualaf ikut-ikutan model kesaksian kayak orang Kristen aja. Orang Muslim harus tahu tentang hal ini. Kenapa di dalam kekristenan selalu ada kesaksian? 1. Karena sejarah bangsa Israel adalah kebenaran. 2. Tentang kedatangan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus itu selalu disertai para saksi-saksi. 3. Tuhan Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Allah yang menampakkan diri pada manusia. Jadi pertanyaan, apa sih alasan Muslim membuat kesaksian? Sedang segala catatan nama dalam Quran bukan berasal dari saksi sejarah. Bahkan segala pewahyuan yang diterima Muhammad pun hasil dari ceritanya sendiri tanpa disertai para saksi. Ditambah lagi dengan Allah umat Islam yang sama sekali tidak pernah menampakkan diri pada manusia. Lalu bagaimana ada orang masuk Islam dengan segala kesaksiannya? Masa setiap bikin kesaksian selalu nyalain Alkitab? Masa kesaksian masuk Islamnya hampir semua jadi hafalan juga? Lucu gak sih? Seharusnya kesaksiannya itu membangga-banggakan Muhammad. Saya masuk Islam karena saya benci Yesus yang tidak bisa memberi teladan baik seperti Muhammad yang memberi teladan istrinya banyak. Itu baru masuk akal. Masa masuk Islam karena ikut Yesus? Koplak bener nih emang lagi lucu-lucunya sih ya. Kayak gini dibilang tegas, kayak gini dibilang kesaksian. Non-muslim mana bisa dapat hidayah kalau begini? Aku pengikut Yesus sejati yang dipanggil Nabi Isa. Nabi Isa pernah berkata kepada kaum Hawariyun, murid-muridnya. Sejak kapan Al-Quran dan Islam tahu nama-nama Hawariyunnya Isa? Dan keterangan Isa berbicara atau berkomunikasi dengan para Hawariyunnya di mana ya datanya? Jadi si Nini tadi membicarakan kitab mana ya? Sema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Yesus tidak mati di salib, tetapi Yesus diangkat ke langit. Nabi Isa diangkat ke langit. Nabi Isa kembali kepada Bapaknya dan Bapakmu. Nabi Isa kembali kepada Allahnya dan Allahmu. Loh, Sema Yisrael dengan Yesus tidak disalib itu apa hubungannya, Nek? Si Ustadz Ipung nih kalau nyari mukalaf jangan model beginilah, bikin malu aja sih. Berikutnya, si Nini tadi bilang Yesus tidak disalib tapi diserupakan. Mari kita lihat datanya dalam Matius 27. Ini perikopnya Yesus disalibkan ya. Ketika mereka berjalan ke luar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, ya mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Artinya ini bukan dongeng, tetapi juga ada datanya. Dan bukan hanya sekedar data, tetapi kronologisnya itu sangat jelas dan masuk logika ya. Jadi Simbah tadi salah baca sepertinya, tapi ya maklumlah namanya juga udah ini. Jadi lagi lucu-lucunya gitu.
Tapi kalau mau bilang Isa diserupakan dan tidak disalib itu cuma dalam Quran, bukan di dalam kitab orang Israel. Makanya si Nini tadi itu lucu. Walaupun begitu, Islam harus tahu kalau ternyata dalam Al-Quran pun keterangannya membingungkan. Mari kita singkap datanya. Yang bilang Isa tidak wafat, cung tangan dulu. Dalam Quran surat Maryam ayat 33, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Tuh, ternyata Nabi Isa sempat diwafatkan, terus sempat dibangkitkan kembali, berarti sempat mati. Nah, pertanyaannya, matinya karena apa? Jadi, narasi dalam kalimat Quran mengungkap, Isa bukan diangkat ke langit, tapi dia wafat dan mengalami kebangkitan untuk hidup kembali. Pertanyaannya, kapan matinya? Lah, masa belum sempat mati kok mau dibangkitkan kembali? Jadi, kalau Isa diserupakan ketika di tiang salib, maka timbul pertanyaan baru. Apa alasan Nabi Isa disalib? Dan apa salah dan dosanya? Selanjutnya, si Nini tadi mengatakan kalau Nabi Isa itu diangkat ke langit. Ini juga bertentangan dengan Al-Quran lagi yang menyebutkan demikian. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 55, ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu perselisih padanya." Nah, di sini jelas tertulis bahwa ternyata Nabi Isa kembali pada Allah dan keberadaan Allah itu bukan di langit kan, tapi ngambang di arasi. Isa juga sebelum diangkat katanya mengalami wafat dulu. Nah, wafatnya ketika di kayu salib atau karena demam. Sekaligus mempertanyakan apakah wafatnya Nabi Isa beserta jasadnya atau hanya rohnya saja. Kalau cuma rohnya, jasadnya dikubur di mana? Tapi kalau beserta jasadnya berarti sudah dipastikan bahwa Nabi Isa sudah melebihi Muhammad, yang jelas jasadnya terkubur di tanah. Nah, artinya betul apa yang ditulis Quran di bagian ini, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Nah, jika pengikut Nabi Isa saja sudah di atasnya orang-orang kafir, apa kelebihannya Muhammad? Berikutnya tentang keyakinan Muslim bahwa Yesus yang dipasangkan sebagai Isa itu tidak disalib tapi diserupakan. Kita tahu bahwa Al-Quran sama sekali tidak pernah memberikan keterangan secara valid tentang penyangkalan Yesus tidak disalib. Kecuali kita mencari kepastian dan jawabannya pada firman manusia yang terdapat dalam buku tafsir At-Tabari volume 8 halaman 105 dan selanjutnya. Oke. Mari kita lihat dulu data di mana umat muslim itu telah menyangkal. Qurannya mengatakan dari surat An-Nisa ini, mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka, hingga firman-Nya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, kita melihat dalam penafsirannya saudara, karena tanpa penafsiran Al-Quran tidak bisa memberikan keterangan secara valid, apalagi tentang penyangkalan penyaliban siapa yang diserupakan, begitu ya, penyaliban Yesus kemudian diserupakan. Nah, kita lihat dari sini, Al-Mutasana menceritakan kepadaku, ia berkata, ya bisa lihat di layar ya, Abu Huzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Al-Qasim bin Abi Bazzah. Ia berkata, Isa putra Maryam berkata, siapakah di antara kalian yang bersedia untuk diserupakan dengan diriku? Nah ini saudara ya. Jadi si Nabi Isanya ini takut mati kayaknya ya, dia minta orang lain untuk bisa menyerupakan dirinya supaya tersamar begitu ya. Bersedia untuk menggantikan posisiku yang akan dibunuh katanya ya, seperti ini.
Seorang laki-laki dari sahabat beliau lalu berkata, "Wahai Rasulullah, kami Yahudi pun membunuh laki-laki." Seorang laki-laki dari sahabat beliau lalu berkata, "Aku, wahai Rasulullah," katanya gitu. "Kaum Yahudi pun membunuh laki-laki itu." Itulah maksud ayat, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Selanjutnya, Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata, Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq. Ia berkata, seorang raja Bani Israel mengirim pasukannya untuk membunuh Isa. Dikatakan raja itu bernama Daud. Nih saudara, di sini mungkin ada tertukar dari kasus ya. Siapa sejarah yang disebut Isa ini ya, dan siapakah Isa yang sebenarnya? Karena ternyata seorang raja Bani Israel mengirim pasukannya untuk membunuh Isa. Dikatakan raja Daud itu dikatakan raja itu bernama Daud. Ternyata yang membunuh Nabi Isa ini adalah Raja Daud, saudara ya. Ketika telah berkumpul untuk melakukan penangkapan tersebut, terlihat tidak ada seorang pun hamba Allah yang takut pada kematian dan tidak pula terlihat khawatir dan bersedih karena Allah tidak meninggalkan. Nah, ini masalahnya lucunya begini. Muridnya tidak memiliki rasa takut sedikit pun, tapi Isanya takut. Mana yang jadi gurunya, mana yang jadi muridnya, saudara. Logikanya di situ ya, ambiar di sini. Selanjutnya membiarkan doanya hingga masing-masing dari mereka mengatakan, "Wahai Tuhanku, jika engkau memang mampu mempalingkan kerajaan ini dari seorang dari makhlukmu, maka palingkanlah kerajaan ini darinya, sekalipun ia harus didera hingga bersimbah darah." Lalu pasukan yang dikirim untuk membunuh Isa itu memaksa masuk ke dalam rumah untuk menangkap Isa dan sahabat-sahabat beliau. Mereka yang tinggal di dalam rumah berjumlah 13 orang berikut Isa. Ketika ia yakin bahwa pasukan itu akan masuk ke dalam rumah tersebut, ia berkata kepada para sahabat yang berjumlah 12 orang, dan ke-12 orang itu adalah Fitras, Yakub bin Zabadi, Yohanes, saudara Yakub, Andreas, Philips, Abarts Lama, Mutta, Thomas, Yakub bin Halvia, Tadawisis, Kanania, Yudas, dan Zakaria, terus Yuta. Ibnu Hamid berkata, Salamah berkata, Ibnu Ishaq berkata, salah seorang dari mereka yang disebutkan kepadaku itu bernama Sarjas. Mereka berjumlah 13 orang dan Isa tidak termasuk dalam 13 itu. Namun kaum Nasrani mengingkari hal itu karena Sarjas adalah orang yang diserupakan dengan Isa dan menggantikan posisi Isa. Nah, saudara, ternyata di dalam tafsirnya ini tadi disebutkan di atas, muridnya ini namanya nih ya, di sini ya muridnya ya. Padahal dalam Quran tidak memberikan informasi siapa muridnya, tapi justru dalam tafsir manusia bisa memberikan kejelasan yang lebih valid. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa yang menyerupakan Nabi Isa adalah Sarjas ya. Kemudian yang menyalibkan Nabi Isa itu katanya Raja Daud. Luar biasa kan saudara ya? Ia berkata, aku tidak tahu apakah di antara mereka berjumlah 12 orang atau 13 orang. Mereka mengingkarinya pada saat kaum Yahudi mengatakan dengan bangga bahwa mereka telah menyalib Isa dan mengingkari apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Dari riwayat yang menyebutkan tentangnya, jika mereka berjumlah 13 orang, maka pada saat kaum Yahudi masuk menemuinya. Nah, di sini ada Nabi Isa, ada Raja Daud, kemudian sudah ada Muhammad ya. Nggak tahu ini ceritanya bagaimana ya. Mereka tentunya jumlah mereka menjadi 14 dengan Nabi Isa, dan jika 12, maka pada saat kaum Yahudi masuk menemui mereka, maka jumlah mereka ada 13 orang meliputi Nabi Isa. Nah, Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata, Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata, seorang laki-laki Nasrani yang masuk Islam menceritakan kepadaku ketika utusan Allah mendatangi Isa sesuai firman-Nya. Sesungguhnya aku yang mewafatkan kamu dan mengangkatmu. Nah, ini lucunya tadi kan Isa nyari tumbal ya. Minta orang lain suruh menggantikan dirinya. Nah, kemudian firman-Nya mengatakan sesungguhnya aku yang mewafatkan kamu dan mengangkatmu. Nah, diwafatnya di mana dulu? Jasadnya di mana? Ya kan? Apakah dia wafat beserta jasadnya
atau hanya sekedar rohnya saja? Kalau seandainya jasadnya juga bisa bangkit, wah hebat, Isanya lebih hebat daripada Muhammad, ya kan? Tapi kalau misalnya rohnya saja, kuburannya di mana? Kan gitu, saudara ya. Ia berkata, wahai sahabat-sahabatku, siapakah di antara kalian yang ingin menjadi temanku di dalam surga? Dan sebelum itu, ia harus melaksanakan tugasnya untuk menemui kaum Yahudi dengan bentuk dan rupa yang serupa denganku. Tuh coba. Ini bagaimana ceritanya, proses penyerupaannya lucu, saudara ya. Proses penyerupaannya itu dia menyuruh orang yang mau menyerupai dirinya itu harus mirip dengannya. Nah ya, yang ingin menjadi temanku di dalam surga katanya. Jadi orangnya itu diiming-imingi surga supaya bisa menggantikan dia, saudara. Dan sebelum itu katanya nih ya, nih. Dan sebelum itu ia harus melaksanakan tugasnya untuk menemui kaum Yahudi dengan bentuk dan rupa yang serupa denganku. Lalu menggantikan posisiku yang akan dibunuh oleh mereka, kata Nabi Isa ya. Sarjas selalu berkata, aku wahai Rohulullah. Nah, kenapa dipanggilnya wahai Rohulullah ya? Kenapa dia nggak panggil Rasulullah, tapi aku wahai Rohulullah? Berarti Isa ini roh gitu ya, harusnya ya, roh Allah gitu ya, roh Allah gitu ya. Nabi Isa lalu berkata, duduklah kamu di tempat dudukku. Sarjas selalu duduk di tempat yang telah diperintahkan. Sedangkan Nabi Isa diangkat oleh Allah. Kaum Yahudi lalu masuk dan menangkapnya. Kemudian menyalibnya. Padahal yang mereka salib adalah orang yang diserupakan dengan diri beliau. Dikisahkan bahwa sebelum kaum Yahudi masuk untuk menangkap Isa, mereka telah mengetahui jumlah keseluruhan orang yang berada di dalam rumah. Karena mereka telah mengawasi dan menghitung jumlahnya, namun pada saat mereka masuk hendak menangkap Isa, mereka mendapatkan jumlah itu berkurang dari jumlah keseluruhan. Selanjutnya, padahal Isa ada bersama mereka, tapi mengapa jumlah sahabatnya itu berkurang? Hal itulah yang diperdebatkan mereka, karena mereka tidak dapat mengenali Isa. Bani Israel lalu memberikan 30 dirham kepada Yudas, Zakaria, Yuta, karena mereka telah mengetahui dan menunjukkan keberadaan Isa kepada mereka. Sebelum kaum Yahudi menangkap Isa, Yudas berkata kepada mereka, jika kamu dapat masuk, maka aku harus menerima pembayarannya. Sebentar, ini mata uangnya namanya dirham, saudara. Berarti ini kejadiannya di bangsa Arab. Dan orang Yudas, Zakaria, ini orang Arab berarti ya. Masa ini masuk akalnya di mana, saudara? Bani Israel lalu memberikan 30 dirham kepada Yudas. Nah, ini katanya Yudas ini muridnya. Tetapi di sini bukan muridnya. Ya kan? Aneh kan? Nah, sedangkan logikanya ketika dia diberi uang itu karena dia adalah orang dalam, orang yang dikenal oleh Nabi Isa. Kan logikanya seperti itu, saudara. Nah, ini kemudian mata uangnya bernama mata uangnya disebutnya dirham. Nah, mata uang dirham itu adalah mata uang bangsa Arab. Nah, bagaimana? Apakah teman-teman ketika mendengarkan kesaksian oleh mu'alaf ini, kalian akan mendapatkan hidayah dan masuk Islam? Atau justru kalian semakin ragu tentang Islam? Nah, silakan di komen di kolom komentar ini, dan jangan lupa subscribe ya. Sampai di sini dulu teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.